Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Amma ba'd, ta'zim wa takrim yang mulia pada guru kita bersama Abi Mumsi. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan membimbing kitanya ke arah yang lebih baik. Ta'zim wa takrim yang mulia kepada seluruh para PKM masjid, wabil khusus kepada seluruh jamaah KPS Kota Luxmawe dan seluruh para ibu-ibu yang telah berhadir di subuh yang mulia ini. Di awal subuh yang dirahmati oleh Allah ini, marilah kita memuja dan memuji Allah Dzul Jalali wal Ikram. Shalah ma'as salam. Marilah sama-sama kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil meniat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, marilah kita melihat kembali sebuah kejadian yang terjadi tiap saat di Aceh yang lahir di permukaan bumonyo Ban Bandung dalam kondisi telanjang. Nah, urung pegah nunggu lahirnya nekmit di permukaan bumonyo dalam kondisi telanjang, itu faktor orang tuanya yang miskin. Wa urung ci igatin maka lahirlah anak dulu. Tinggal ulun tuan kon laginya. Karena lahirnya anak seorang pejabat juga dalam keadaan telanjang, lahir urang gatin juga telanjang. Ini membuktikan bahwa manusia yang lahir ke permukaan bumonyo membuktikan adalah makhluk yang hina. Maka manusianya merupakan makhluk yang hina, tentunya mereka ingin mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Perle manusianya mulia dunia wal akhirah, maka manusia ini harus memiliki pakaian. Para ulama membagikan pakaian manusia kepada dua macam, pakaian luar dan pakaian dalam, untuk mulianya manusia dunia wal akhirah. Tumantah tunggu pakaian luar yang dipegang oleh para ulama. Tentunya yang kadang-kadang takalan legetanya lagi yang kata susunya. Namun apakah sedemikian pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama? Takalan sebuah kejadian subuhnya siro anak muda yang berangkat dari Timpang Bulu. Itu baje oblong. Itu ilebu ni. Sebuah Honda balap dari ini menuju ke masjid Jabal Nur Payapunten. Tibanya di masjid, ibadah hijab bakulah hayat tung tumayang, selesai berwudu kita menglambat haji. Oh, kita menglambat haji. Itu mayang. Idang lagi kui mundang gunung. Takbir Allahu Akbar. Dibaca Fatihah. Selesai membaca Fatihah, rukuk si pemuda tersebut. Allahu Akbar. Oh, wadai rukun anak mudanya. Baje yang itu wadai jak buno baje oblong ilewe yang itu ileweli. Ternyata baju oblong tersebut turun ke pundaknya. Idran udah kuat. Ilewe yang itu buno idran gede bak punggung. Nasa kemayang. Hana. Pakan hanasa perincun di luar. Karena baje oblong idran udah kuat ilewe idran gede bak punggung. Pakon hanatah semayang tunggu karena hanti baje yang tutup aurat. Pakon hanti baje yang tutup aurat sehingga dia sah sembahyang. Hana itu kiban pakaian model yang tak pakai sehingga
tutup aurat lam tumayang. Pakan hanai dupu dikarenakan mereka minimnya ilmu pengetahuan agama. Maka oleh karenanya jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian luar yang dimaksud oleh para ulama untuk manusianya mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan agama. Cuman punya model-model kuno tumayang nah tapi kuat tumayang aurat ilwa. Tumayang nah tapi terjawablah satu pertanyaan yang kita tanyang le urang rame tunggu rame dah kau urang tumayang tu boleh mawe. Rap-rata mutujid na uro-uro tubuhnya na GPS na SMS dan lain sebagainya. Tapi pakan urung tumayang semakin le tumayang semakin parah. Padahal Allah dijanjikan dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Salat menegah kekejian dan kemungkaran. Pada kalian nunggu jamaah-jamaah tanyong yang leuh itu mayang, leuh bubut-bubut keji. Leuh itu mayang pada merumpah jihad yang berlaku pun mungkar. Lalu apakah tidak ada efek dari salatnya? Hana budaya ya Quran yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Namun model-model kuno tumayang ini sumayang hadir selalu, namun tidak mencapai kepada solat yang dapat menegah kekejian dan kemungkaran. Tumayangkan gara-gara berilmu pengetahuan agama, solat karena melihat orang lain solat, tunggu karena ada kalian tanpa pernah mengundang guru dan tanpa pernah berguru untuk belajar ilmu agama, sehingga solatnya na'udzubillah subhanahu. Padahal jikalau kita mengkaji lebih dalam ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. As-sholah yang dimaksud dalam ayat tersebut alif al-lil kamal, menunjukkan sholat yang sempurna yang menghasilkan sholat menegah keji dan munkar. Maka untuk mencapai tumayang yang sempurna, seorang hamba harus memiliki 3 ilmu untuk mencapai sholatnya sempurna. Yang pertama, seorang hamba harus memiliki tasawuf. Kemudian dalam seorang hamba harus memiliki tauhid, sehingga benar yang disembahnya. Tasawuf, khusyuk dalam ibadahnya. Ibadah memang semata-mata karena Allah. Kemudian seorang hamba harus memiliki fikih yang sempurna. Cara berwudu bere, cara tumayang bere, ayat tumayang yang tak kelam tumayang juga bere. Maka kombinasi 3 ilmu ini, tauhid, tasawuf dan fikih, menjadi seorang hamba mencapai sholat yang sempurna, sehingga baru jid tumayang ditanya menegah diri kita pribadi untuk melakukan sebab-sebab menjadi kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jud ke tumayang yang dapat menegah gedanya untuk melakukan perkara-perkara yang munkar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ini tugas kita bersama. Kalian cara-cara gedanya, kalian anak-anak gedanya orang dumnokah kehidupan gedanya. Dumnakah cara-cara gedanya yang iluwa-iluwanya. Ini PR buat kita bersama. Bagaimana mengajak mereka pemuda-pemuda yang bertiap-tiap babineh-bineh jalannya. Nah, miat dalam kampung tanya yang hana mujadah. Yang tugas bagi kita bagaimana merangkul mereka agar mereka jujur itu mayang ya. So tugas kita bersama untuk kembali mereka berilmu dengan ilmu yang benar agar mencapai sholat yang sempurna. Tujuannya semoga dia mulia dan bahagia di dunia wal akhirah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian yang pertama yang dimaksud oleh para ulama adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, untuk manusianya mulia dunia wal akhirah harus memiliki pakaian dalam. Kada duri danyo pakaian dalam lagi yang tergambar dalam ule katanya. Namun apakah itu yang dimaksud oleh para ulama?
Tentunya bukan jamaah yang berbahagia. Pakaian dalam yang dimaksud oleh para ulama agar manusia ini mulia dan bahagia adalah iman dan takwa. Berbicara tentang keimanan seorang hamba, juga ini harus dilalui oleh ilmu pengetahuan agama. Tamu iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan adanya sifat-sifat 20 yang wajib ba Allah, yang mustahil ba Allah. Mengimani terhadap i'tikad 50 juda-dadanya, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan mereka-mereka hari ini yang mencari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ipegada Bruno tipe 20 kana min, hanale tipe mustahil ba Allah yang 20. Kenapa? Ingin mereka mengkafirkan anak-anak katanya ke depan. Perlewatnya Allah Ta'ala berhadapan makhluk, itu yang diharapkan oleh mereka. Tujuannya untuk mengkafirkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga belum terlepas dari ilmu pengetahuan agama. Iman dan takwa, dan di saat seorang hamba untuk takwa dirinya kepada Allah, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Artinya menyohanai debu yang diububut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanai debu ububut. Menyohanai duri yang gedham oleh Allah Ta'ala, tidak tahu dia mana yang dilarang oleh Allah. Maka ini diketahui oleh anak-anak kita hari ini, hidup oleh cara-cara katanya melalui pengajian-pengajian. Maka jamaah yang berbahagia, di saat katanya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak susah seperti orang yang susah orangnya. Susah dengan permasalahan rezeki, susah dengan permasalahan pribadi. Hi sangtip dalam dunia, tapi solusi hana agaknya. Sementara Allah menjanjikan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. So yang memang takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah senantiasa memberikan solusi jalan keluar kepada orang tersebut di saat kita nyoba takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya jamaah sungguh yang dirahmati oleh Allah, dua buah pakaian dipegahli para ulama untuk kita nyonyo mulia dan bahagia dunia wal akhirah. Dua buah, yang pertama ilmu pengetahuan agama, yang kedua iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan dua ilmu ini kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan katanya uronya, anak-anak katanya yang na saja katanya, cara-cara katanya yang na saja katanya. Mari mendukung mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agama. Belum dengan kondisi kota Lukmai uronya, mungkin nabu lebih gedong. Kiban dengan kedangkalan awak-awaknya ronyong, dengan kurangnya moral anak-anak katanya ronyong ikut anak kami. Bahkan payah bunda sendiri mungkin tak kepegah oleh PKM puno. Ayu payah bundanya pisang tubuhnya orang tirodan. Mungkin dengan GPS ini ke depan, insya Allah pemuda payah bunda akan bangkit untuk menjadi pemuda-pemuda yang memakmurkan masjid di kampung. Bulan 2020 pegah PKM puno. Ke depan kita akan mengaktifkan lantai atas untuk melaksanakan pengujian. Mudah-mudahan dengan katanya semangatlah para mereka, semangatlah anak-anak muda ini untuk menuntut ilmu agama, karena ini merupakan kewajiban bagi katanya bersama. Kon pilihan tuntut ilmu agama, sehingga bila terjadi seseorang lungnya pukujak umlasah kuae pun pukujak masjid kuae pun pukujak ulamawe, tidak berlaku pilihan untuk menghadiri majlis taklim dan dengan yang lain. Artinya hanya payah istikharah untuk lungjak ikut majlis taklim atau lungjak lain.
Karena menuntut ilmu bukan pilihan, namun ini kewajiban bagi kita bersama. Kewajiban orang tuanya terhadap anak-anaknya. Baik sampai le gedanyong anak kana kajan gedanyodum, namun mereka melalaikan perintah Allah. Karena orang tuanya yang tidak mendidik anaknya. Sementara anak-anak itu di saat lahir bersama kita, mereka dalam keadaan tidak berdosa. Mereka bersih, tapi yang menodai anak tersebut adalah orang tuanya yang tidak memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, dan mendapat panggilan di saat akhir hayat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lagi bertanggungjawaban kepada kita Bandung. Apakah Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan di saat kita akhir hayat nanti akan mendapat panggilan dengan panggilan yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan dan introspeksi diri, terutama bagi saya sendiri, umumnya jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang dapat berbuat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.